Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke, kali ini kita telah memasuki bab yang kelima, yaitu VLAN and trunking. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Nah, sekarang kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah tersedia, yang mana diibaratkan berada dalam sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya pada bagian atas untuk divisi engineering, bagian tengah untuk divisi programming, dan bagian bawah untuk divisi marketing. Kemudian untuk engineering, misal VLAN-nya itu 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan untuk marketing itu VLAN-nya 30. Nah, masing-masing VLAN akan memiliki rentan IP. Untuk engineering, IP-nya yaitu 192.168.10.0/24, lalu untuk programming 192.168.20.0, dan untuk marketing itu .30.0. Jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, ketika VLAN nantinya akan terhubung dengan switch. Lalu misalkan pada divisi engineering, bandwidth-nya itu 10 MB, kemudian programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Jadi disinilah VLAN dibutuhkan, karena untuk memanajemen jaringan, serta untuk memecah broadcast domain, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi maksudnya, misal pada PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian dari switch akan ke PC 2 dan PC 3. Nah, dalam kasus ini, nantinya switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain karena VLAN sudah memecah broadcast-nya. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, dan sekarang kita akan fokus ke topologi yang pertama terlebih dahulu. Yaitu di sini terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatically. Dan untuk IP-nya sudah saya tuliskan. Untuk sisi sebelah kiri, kita menggunakan IP 192.168.10.0/24, dan di sebelah kanan kita menggunakan IP 20.0/24. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan PC-PC tersebut ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasikan IP untuk VLAN 10 pada PC-nya. Kita akan ke PC 1 terlebih dahulu. Pergi ke desktop. Lalu IP address-nya kalian bisa tuliskan. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Kalian bisa perhatikan di sini karena akan saya percepat. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksi antar VLAN-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini sudah successful semuanya ya, teman-teman. Nah, namun jika di sini kita coba koneksikan dari PC 1 ke PC 4, maka di sini akan muncul keterangan violet karena kedua PC tersebut berbeda network. Nah, untuk bisa berkomunikasi, di sini kita akan konfigurasikan pada switch-nya. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke mode global. Nah, kemudian kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan komen VLAN 10. Lalu kita berikan nama untuk VLAN-nya. Misalkan saya beri nama programming. Sudah, kita cek menggunakan komen do show VLAN brief. Bisa kalian lihat, jadi sudah terdapat VLAN 10 programming. Nah, kalian bisa perhatikan secara default semua port switch ini menggunakan VLAN 1 atau default. Namun untuk VLAN 10 ini belum ada portnya. Maka di sini kita akan masukkan portnya.
yaitu interface FA01, FA02, dan juga FA03. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Kemudian ketikkan perintah switch port mode akses. Kemudian kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 10. Nah, jika sudah, kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat di sini FA01 sudah masuk pada VLAN 10-nya. Selanjutnya kita masukkan FA02 dan juga FA03-nya. Ya sudah, kita bisa cek dengan komen to show VLAN brief. Maka di sini sudah masuk semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasikan untuk VLAN 20. Kita buat dulu VLAN-nya dengan nama marketing. Kemudian kita masukkan interface yang mengarah ke VLAN 20. Nah, kali ini kita akan memasukkan FA04 sampai 6 sekaligus dengan komen interface rank. Interface 4 sampai 6. Kemudian ketikkan switch port mode akses. Lalu ketikkan switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita cek to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang FA04 sampai 6 ini sudah masuk ke VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP table-nya. Tetapi sebelum itu kita hapus dulu ARP-nya, karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi. Pada masing-masing PC kita ketikkan saja ARP minty. Dan sudah selesai, pada switch-nya juga kita hapus. Kita masukkan komen clear MAC strip address strip table. Kemudian kita bisa cek dengan show MAC strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tab simulation. Lalu di sini kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini terdapat keterangan ARP-nya. Kita next. Kemudian di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC 2. Namun, switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, 5, dan juga 6. Karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Oke teman-teman, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Dan di sini saya sudah membuat topologi ruangan 2, hanya ini. Namun antara switch-nya di sini kita hubungkan dengan kabel automatically. Di sini kita hubungkan. Jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Jadi kalian bisa perhatikan ya teman-teman.
Oke, kita ke materi yang keempat, yaitu belajar trunk. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang trunk. Trunk berfungsi untuk menghubungkan antara switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung, baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke Global Configuration. Lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Untuk namanya itu programming. Nah, jika sudah, kita buat VLAN 20-nya juga dengan nama marketing. Setelah itu kita masukkan interface yang masuk ke dalam VLAN 10-nya. Nah, di sini kita masukkan interface rank FA0/1-3. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 10. Kita masuk ke interface rank FA0/4-6. Kemudian switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, sekarang semua interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat interface yang sudah terhubung dengan switch. Pada switch ruang 1 yang terhubung itu FA0/7. Langsung saja kita konfigurasikan rank-nya. Kita klik switch dan masuk ke CLI. Terus kita masuk ke global mode. Kemudian kita masuk ke interface FA0/7. Jika sudah, kita ketikkan komen switch port mode trunk. Nah, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA0/7 sudah masuk ke mode trunk. Kita coba cek dengan komen do show interface trunk. Nah, bisa dilihat di sini FA0/7 statusnya sudah trunking. Setelah itu kita konfigurasikan yang sama pada switch 2. Di sini kalian bisa perhatikan. Dan bisa dilihat di sini statusnya sudah trunking. Selanjutnya kita coba tes koneksi antar VLAN. Misalkan kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini statusnya successful. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi trunk. Oke, sekarang kita ke materi yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Di sini kita akan coba ping antar VLAN. Di sini kita klik simulation. Di sini kita kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch. Kemudian dari switch akan melakukan broadcast, yaitu ke PC 1 lalu ke switch 2. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 4 itu menolak, sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC 7 8. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC 8. Maka selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke PC 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Artinya tes koneksi telah successful. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu belajar allowed trunk. Oke, jadi jika kita cek pada interface trunk, nah di sini terdapat allowed on trunk. Artinya adalah
trunk berapa saja yang diizinkan melewati interface FA07. Secara default, yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05. Dan untuk VLANs Allowed and Active Management Domain, artinya VLAN yang sudah mencoba melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba mengubah VLAN-nya. Yang diizinkan adalah VLAN 10 sampai 20. Di sini kita masuk ke Global Mode, lalu masuk ke interface FA0/7. Kemudian kita masukkan perintah switch port, trunk, allowed, VLAN, kemudian masukkan VLAN yang akan diizinkan. Misalkan saya ingin VLAN 10 dan 20. Jika sudah, kita exit. Kemudian cek dengan komen do show interface trunk. Maka pada allowed on trunk, di sini yang diperbolehkan hanyalah VLAN 10 dan juga 20. Oke, kita ke materi yang ketujuh, yaitu membuat topologi ruangan 3. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan topologi yang sama. Nah, sekarang tinggal kita sambungkan. Lalu selanjutnya kita tinggal konfigurasikan IP-nya saja. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, jika sudah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke Global Mode. Selanjutnya kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Blok namanya itu sama, yaitu programming. Selanjutnya kita buat VLAN 20 dengan nama marketing. Setelah itu kita masukkan interface apa saja yang akan diizinkan. Kita ketikkan interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Selanjutnya kita masukkan juga untuk interface pada VLAN 20. Kita ketikkan interface rank FA04 0/4 sampai 6. Kemudian switch port akses VLAN 20. Jika sudah selesai, kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, semua interface sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasikan trunk untuk switch 2 dan switch 3. Pada switch 2, interface yang mengarah ke switch 3 itu FA0/8. Kita klik switch 2. Kemudian kita masuk ke global mode dan masuk ke interface FA0/8. Jika sudah, kita ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa cek dengan komen do show interface trunk. Nah, bisa dilihat untuk FA0/8 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 3-nya. Kalian bisa perhatikan ya. Dan bisa dilihat untuk FA0/7 statusnya itu sudah trunking.
Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu trunking pada MLS. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunk pada MLS atau multi-layer switch. Kalian bisa klik network device, lalu kalian bisa pilih switch yang MLS. Kemudian kita sambungkan switch 3 menggunakan kabel automatically. Kemudian kita konfigurasikan trunk pada interface FA0/8. Kita masuk ke switch 3, lalu masuk ke global mode. Di sini kita masuk ke interface FA0/8. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, bisa kalian lihat di sini pada FA0/8 dan FA0/7 juga sudah trunk. Setelah itu kita lakukan trunk pada MLS. Kita klik switch-nya, lalu kita masuk ke global mode. Kemudian masuk ke interface FA0/1, yaitu interface yang terhubung dengan switch 3. Lalu ketikkan command switch port mode trunk. Nah, di sini MLS akan memberikan pemberitahuan command rejected. Artinya, kita tidak dapat melakukan konfigurasi trunk pada interface ini karena encapsulation-nya auto. Nah, hal ini memiliki penjelasannya, teman-teman. Nah, jadi untuk trunk itu ada dua jenis, yaitu ISL dan 802.1Q. Yang mana ISL itu milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Kemudian untuk 802.1Q itu open standard. Ini digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch RUC, maka bisa dilakukan encapsulation 1Q. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut, sedangkan untuk switch 1, 2, dan juga 3 hanyalah support .1Q. Nah, karena itu ketika kita melakukan trunking pada switch 3, dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol 1Q. Namun jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, dia akan kebingungan karena switch 3 tidak support. Maka dari itu, di sini kita akan konfigurasikan encapsulation pada MLS. Di sini kita ketikkan switch port trunk encapsulation .1Q. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan do show interface trunk. Oke, di sini sudah trunking ya, teman-teman. Selanjutnya untuk materi yang ke-9, yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya di sini kita sudah pernah mempelajari mengenai mode trunk dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan untuk trunk merujuk pada switch. Di sini kita akan mencoba pada mode dynamic trunk protocol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable. Kalian bisa perhatikan di sini, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menjadi mode trunk. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan trunk, maka tetap menjadi trunk. Sedangkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi mode akses. Nah, sebagai contoh di sini terdapat switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan dynamic desirable, maka kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode trunk. Jadi dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak.
Lalu untuk mode trunk dan akses sifatnya memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan trunk. Nah, switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi trunk. Oke, untuk materi yang ke-10 yaitu praktik dynamic trunking protocol. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Nah, di sini kita buka tampilan CLI pada switch 4. Di sini kita ganti switch 4. Lalu teman-teman bisa masuk ke mode privilege. Lalu teman-teman bisa ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administrative mode, ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, by default, dia menggunakan dynamic auto. Dan pada operational mode, ini adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, bisa dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dynamic auto, maka operational modenya akan menjadi access mode. Langsung saja kita konfigurasikan di switch 4-nya saja. Nah, di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic desirable. Lalu masuk ke interface yang terhubung switch 5 yaitu FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Kemudian kita cek dengan do show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administrative mode sudah berubah menjadi dynamic desirable. Maka untuk operasional juga berubah menjadi trunk. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto, dia sifatnya adalah menunggu. Oke, sekarang kita ke materi yang ke-11 yaitu apa itu untake dan take. Di sini untuk mempermudah penjelasan, kita klik simulation. Misalkan di sini saya kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan melakukan broadcast. Nah, di sini kita bisa klik pada ARP table-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat keterangan .1q, yang mana ia disebut dengan take. Sedangkan untuk untake, jika pada ARP-nya itu tidak terdapat .1q. Nah, sekarang kita ke materi yang ke-12 yaitu apa itu native VLAN. Nah, jadi native adalah paket yang tidak perlu di-take. Di sini kita masuk pada switch 1. Kemudian kita di sini ketikkan do show interface trunk. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat native VLAN, dan by default native VLAN-nya adalah 1. Misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1, nah karena VLAN-nya itu 1, jadi tidak perlu take teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13 yaitu konfigurasi net. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan ruangan 3. Kita buka switch 2-nya. Kemudian kita masuk ke global mode. Dan kita masuk ke interface yang tersambung ke switch 3 yaitu FA0/8. Nah, kemudian kita bisa ketikkan switch port trunk native VLAN, kemudian kita masukkan angka yang akan diaktifkan. Misal di sini VLAN 20. Selanjutnya kita cek dengan do show
interface RAM. Nah, di sini nanti VLAN-nya pada F0/8 itu sudah berubah menjadi 20 ya, teman-teman. Selanjutnya, kita juga konfigurasikan pada switch 3. Untuk caranya itu sama, kalian tinggal perhatikan saja. Pada interface F0/7 itu sudah berubah menjadi 20. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Kita naik saja sampai bagian switch 2 ke switch 3. Bagian switch 2 ke switch 3. Nah, bisa kalian perhatikan, di sini tidak lagi memunculkan T1Q. Oke teman-teman, jadi seperti itulah pembahasan pada materi VLAN dan trunking kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.